Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Perkenalkan saya Dewi Fardiana dan bersama rekan saya akan membahas mengenai sistem new normal yang akan diterapkan di Indonesia saat ini. Definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Presiden mengharapkan new normal ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga pada rapat terbatas hari Senin. Beliau mengatakan daerah yang jumlah reproduksi virus kurang dari 1 dapat menerapkan sistem new normal. Dalam beberapa hari terakhir, Kominfo akan mengusulkan mekanisme penilaian baik berdasarkan perhitungan epidemiologi dan kapasitas regional dalam penanganan COVID-19 tersebut, seperti penanganan penyakit, pengendalian virus, dan kapasitas kesehatan. Kemudian, juga kesiapan sektor publik per masing-masing kementerian atau lembaga, tingkat disiplin publik, dan respon publik terhadap cara bekerja atau cara bersosialisasi dalam new normal. Airlangga juga mengatakan beberapa daerah di Jawa menerapkan 5 level scoring dalam menangani keparahan pandemi, yaitu krisis, tingkat parah, substansial, sedang, dan rendah. Pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah mereka berada di tingkat moderat atau sedang. Dia menambahkan beberapa sektor sedang mempersiapkan SOP untuk skenario new normal. Sektor industri, Airlangga menyatakan telah menerima sirkular yang sesuai dengan protokol Satuan Tugas COVID-19 tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang awal mula kasus corona di Indonesia. Apa itu zona merah? Apa tanggapan dan penanganan pemerintah terhadap corona? Awal mula munculnya kasus corona pertama di Indonesia ditemukan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2020 pada seorang pasien yang baru pulang dari luar negeri. Setelah ditemukan kasus positif tersebut, kontak hasil positif dari rapid test yang dilakukan pada orang-orang tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mayoritas kasus tersebut berasal dari daerah Jakarta. Setelah itulah Jakarta dinyatakan sebagai zona merah, tempat di mana terdapatnya kasus positif yang terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hampir 50% dari total kasus di seluruh Indonesia ditemukan di Jakarta. Menurut para ahli, hal ini dapat terjadi karena penyebaran yang cepat melalui droplet. Sehingga pada tempat yang padat penduduk seperti Jakarta akan sangat cepat penyebarannya. Dengan adanya peningkatan kasus corona di seluruh Indonesia, pemerintah memberlakukan peraturan pembatasan sosial berskala besar, yaitu dengan cara social distancing, awareness untuk stay at home, dan trend work from home untuk masyarakat Indonesia. Hal ini menyebarkan banyak ruangan publik yang ditutup seperti sekolah, tempat perkantoran, pusat pembelajaran, hingga tempat-tempat rekreasi lainnya. Untuk Indonesia sampai hari ini diperkirakan 2,5, yang artinya satu orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang. Tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan R0 itu dari yang namanya 2,5 atau 2,6 persisnya menjadi di bawah 1. Artinya dia tidak sampai menularkan ke orang lain. Caranya menurut Menteri PPN adalah banyak hal, dan ini tidak bisa melalui modifikasi cara kampanye vaksinasi. Tetapi ini hanya dapat dimodifikasi melalui satu intervensi sosial. Bentuknya antara lain yang kita lakukan saat ini yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Beberapa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dan melindungi wajah dengan menggunakan masker. Jadi itu caranya adalah untuk kita bagaimana mendapatkan apa yang disebut dengan R0. Jadi R0 itu kita akan tekan sedemikian rupa menurut Menteri PPN tersebut. R0 itu pada waktu T disebut dengan RT, Effective Reproduction Number, jadi bukan rukun tetangga, tetapi RT.
Sekarang kita akan menghitung itu untuk semua kabupaten atau kota dan seluruh provinsi di Indonesia. Itu indikator pertama yang kita akan gunakan, yaitu R0 atau RT-nya. Yang kedua menggunakan indikator sistem kesehatan, yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19. Jadi apabila nanti ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat, itu benar-benar tersedia atau tidak. Misalnya, jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan. Kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan itu, menurut Menteri PPN, harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan. Misalnya, kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk COVID-19. Nah, pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur, yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB. Ketiga, surveillance, yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak, sehingga dilakukan tes masif. Nah, tes masif ini termasuk yang rendah di dunia. Kita sekarang baru mencapai 743 per 1 juta, atau sekarang sudah 202.936 orang yang dites. Dengan kapasitas yang sekarang, menurut Menteri PPN sudah naik 10.000 sampai 12.000 tes per harinya. Bahkan kemarin tanggal 18 Mei sudah mencapai 12.000 lebih tes. Maka diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1.838 per 1 juta penduduknya. Nanti kita akan bandingkan sekarang dengan Malaysia. Malaysia itu 14.304, Filipina 2.238, Brazil yang relatif hampir sama seperti kita, yaitu 3.462, Vietnam dengan 2.828, Thailand lebih tinggi lagi yaitu 4.099, India yaitu 1.744. Seperti arahan Presiden Joko Widodo bahwa semua itu harus melakukan tes masif secara cepat dan dengan jumlah yang masif. Mudah-mudahan ke depan benar-benar kita bisa sampai 12.000. Kalau itu bisa 12.000, mudah-mudahan kita per 1 jutanya akan semakin tinggi, katanya. Dengan 3 indikator itu, pemerintah akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak. Dan WHO mensyaratkan RO-nya tadi itu atau RO pada waktu T atau RT itu setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari. Jadi, kalau sudah 14 hari itu posisinya di bawah 1, maka daerah itu dinyatakan siap untuk melakukan penyesuaian dan pengurangan PSBB. Itu yang penting, katanya. Bappenas telah mencoba menyiapkan dashboard untuk kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia, sehingga bisa lihat daerah mana saja yang sudah boleh pada 14 hari ke depan dan mana yang belum boleh. Dan kalau boleh itu dengan cara seperti apa. Yang penting yang harus kita ingat bahwa menurunnya RO tadi itu bukan berarti virusnya hilang. Tidak, tetapi virusnya itu bisa kita kendalikan. Urai Kepala Bappenas. Jadi sekali lagi pemerintah belum berhasil menemukan virus dan belum bisa kendalikan, dan potensi daya tularnya itu tidak sebagaimana angka 2,5 tadi tapi di bawah 1. Jadi dengan cara physical distancing kemudian mengurangi kontak fisik. Kemudian kalau tidak perlu sekali ya kita tidak perlu harus keluar rumah. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang terbuka, apa yang harus kita lakukan? Semua ada protokolnya. Protokolnya itu menurut Menteri PPN nanti akan disiapkan, harus dipromosikan, dikampanyekan, dan berharap pers bisa ikut membantu dan semua untuk bisa hidup kembali atau hidup dalam new normal. Kampanye tentang bagaimana hidup dengan new normal itu bagaimana nanti sikap kita di dalam restoran, di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta, di mana saja ketika kita ada punya potensi kontak dengan orang lain. Hari ini saya mau mensos bahwa angka reproduksi itu relatif. Di Indonesia sudah mencapai angka 1 dan secara nasionalnya sudah mencapai angka 1,17. Tetapi kalau kita lihat per provinsinya, yang paling bagus adalah provinsi
DKI Jakarta dan kemudian kabupaten-kabupaten atau kota di sekitarnya. Tutur Soeharto. Protokol new normal dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.09/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi kerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas bekerja. Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya, katanya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembatasan Sosial Berskala atau PSBB dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 telah menyatakan PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan. Roda perekonomian harus tetap berjalan. Untuk itu, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 atau new normal. Sekian dari kelompok kami.